Baik, mari kita lanjutkan untuk tata cara perhitungan upah. Untuk perhitungan upah sendiri nanti ada perhitungannya. Jadi ini sebagai kepastian hukum ya, untuk kepastian hukum berapa upah yang akan diterima oleh seorang. Nah, upah minimum ini ada rumusnya adalah UMN ya, itu upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan UMT atau upah minimum tahun berjalan. Jadi upah minimum tahun ini cara menentukan upah minimum tahun depan gitu ya. Upah minimum tahun ini ditambah dalam kurung UMT yaitu upah minimum tahun berjalan dikali dalam kurung inflasinya berapa persen ditambah PDB berapa persen. Nah, inflasi itu kenaikan harga. Itu ngitungnya dari September tahun kemarin sampai September tahun ini, misalnya kita mau menentukan untuk tahun depan. Kemudian PDB dihitung dari PDB yang mencakup periode kuartal 3 dan 4 tahun sebelumnya. Berarti bulan 7 sampai 9 ya, dan bulan 10 sampai 11 tahun kemarin, dan bulan 1 sampai bulan 3, kemudian bulan 4 sampai bulan 6 tahun ini, misalnya menentukan upah minimum tahun depan. Nah, contohnya gini. Ini upah minimum tahun ini ya. Kemudian inflasinya 5%, PDB-nya 6%. Maka upah minimum tahun depannya adalah UMT dalam hal ini adalah 2 juta ya. Ditambah 2 juta dikali ya, inflasi 5-6%, PDB 6%, ditambah jadinya 11%, terus dikali 2 juta jadinya 220.000, dan kemudian ditambah upah minimum tahun ini yaitu 2.220.000. Maka UMN yang akan ditetapkan untuk tahun depan adalah 2.220.000. Nah, ini ada beberapa ketentuan ya. Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas ya. Penetapan minimum itu setiap tahun ya. Dan kebutuhan hidup layak dimaksud merupakan standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh yang dapat hidup layak secara fisik untuk 1 bulan. Kemudian kebutuhan hidup layak terdiri dari beberapa komponen kebutuhan hidup yang akan ditinjau selama 5 tahun sekali. Yang melakukan peninjauan adalah kajian dari Dewan Pengupahan. Nah, jadi Dewan Pengupahan nanti akan melihat kebutuhan orang selama 5 tahun sebelumnya dan 5 tahun ke depan itu apa saja, yang kurang itu apa saja, yang kemudian akan dijadikan bahan perhitungan ya untuk penghitungan upah minimum gitu. Nah, ini kajiannya Dewan Nasional berdasarkan Dewan Pengupahan berdasarkan kajian data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, misalnya BPS gitu ya, yang punya kewenangan untuk itu. Dan yang menetapkan adalah gubernur ya. Penetapannya itu upah minimum provinsi adalah gubernur. Penetapan upahnya tadi rumusnya kita lihat, dan gubernur ini hanya dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota. Hanya dapat, berarti nggak wajib. Jadi bisa-bisa saja Pak Gubernur Jawa Tengah hanya menetapkan upah minimum provinsi ya, dan tapi tidak menetapkan upah minimum kota, bisa. Tapi yang biasanya terjadi adalah menetapkan dua-duanya sih. Kalau UMP itu 1 November biasanya. Kalau untuk upah minimum kabupaten kota itu tanggal 21. Ada kok di undang-undang. Nah, upah minimum kabupaten atau kota harus lebih besar dari upah minimum provinsi ya. Jadi misalnya upah minimum Kudus itu harus lebih besar dari upah minimum provinsi Jawa Tengah. Gubernur menetapkan upah minimum kabupaten kota memperhatikan rekomendasi bupati atau wali kota serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan provinsi. Kemudian untuk rekomendasi bupati wali kota berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan kabupaten kota. Ya, misalnya kita punya Pak Anggit itu anggota Dewan Pengupahan, lebih tahu tentang pengupahan. Nah, kemudian pengusaha dilarang bayar upah lebih rendah dari upah minimum ya. Dilarang. Kemudian kalau tidak mampu bisa dilakukan penangguhan. Penangguhan ini diatur dalam keputusan menteri. Nah, pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja. Jadi perjanjian kerjanya ya, pengupahannya tidak boleh lebih rendah, berarti nggak boleh di bawahnya upah minimum ya. Seperti yang kita lihat, upah lebih rendah dari pengusaha dilarang bayar upah lebih rendah dari upah minimum dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud lebih rendah
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum. Jadi ini konsekuensinya ya, kalau upahnya lebih rendah, berarti perjanjian kerja tersebut, kesepakatan tersebut batal demi hukum atau tidak pernah dianggap ada. Konsekuensinya apa? Karena tidak pernah dianggap ada, maka tidak timbul hak dan kewajiban baik dari buruh maupun dari pengusaha, karena secara de jure ya, perjanjian itu batal, maka buruh tidak wajib melakukan pekerjaannya dan pengusaha juga tidak wajib untuk memberikan upah yang layak karena nggak ada timbul hak dan kewajiban. Dan tentunya dalam hal ini adalah pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang memberikan buruh bisa tidak bekerja ya dan tetap dibayar. Karena pada dasarnya prinsipnya adalah upah tidak dibayar ya, upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Nah, ini adalah pengecualian. Pengecualiannya adalah yang pertama, pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua, pekerja atau buruh yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haid tidak dapat melakukan pekerjaan. Ini itu sudah kita lihat di pertemuan sebelumnya, ada yang namanya istirahat cuti haid ya. Jadi cuti karena tidak dapat melakukan pekerjaan satu atau hari kedua, ya 2 hari ya, pertama haid. Kemudian pekerja atau buruh yang tidak masuk bekerja karena bekerja atau buruh menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau guguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. Jadi ada orang meninggal di rumah ya, itu bisa tidak melakukan pekerjaan tetapi mendapat haknya untuk dibayar. Kemudian pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Misalnya dia diutus untuk jadi tentara gitu ya, karena badannya kuat, misalnya seperti itu. Dan pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, misalnya berangkat haji atau sedang apa gitu ya, menjalankan kewajiban. Kemudian yang keenam, pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Kemudian pekerja atau buruh melaksanakan hak istirahat ya. Hak istirahat itu yang sudah pernah kita bahas. Ada beberapa macam hak istirahat, yaitu istirahat harian, istirahat mingguan ya. Bisa 1 hari untuk yang 6 hari kerja dan 5 hari yang istirahat 2 hari untuk 5 hari kerja. Dan kemudian ada cuti tahunan ya, bisa diambil selama 12 hari dalam 1 tahun setelah 12 bulan kerja berturut-turut. Dan kemudian ada cuti panjang yang bisa diambil setelah 6 tahun bekerja. Dan pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Dan pekerja atau buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Misalnya disuruh S1 dulu, misalnya seperti itu. Oke, ini untuk upah untuk buruh yang sakit. 4 bulan pertama dapat 100% ya. Jadi misalnya dia sakit itu ya. Sakit misalnya ada kecelakaan misalnya. Dia 4 bulan pertama nggak masuk, itu dapat 100% upah. Misalnya dia jatuh Januari, jadi sampai Maret dia tetap nggak berangkat, itu tetap dapat 100% upah. Upahnya tergantung kesepakatan, apakah harian, mingguan atau bulanan. Misalnya bulanan dia dapat 100% upah, jadi upahnya tetap utuh. Terus 4 bulan kedua dia tetap nggak berangkat, dia dapat 75% dari upah. Misalnya upahnya 1 juta, dia dapatnya 750. Terus 4 bulan ketiga masih nggak berangkat juga, ketentuannya adalah 50% dari upah. Terus kemudian 4 bulan berikutnya ya masih sakit juga, dapat 25% upah atau 1/4 upah dia dapat. Nah, kemudian untuk upah untuk buruh yang tidak masuk bekerja, pekerja atau buruh menikah dibayar 3 hari. Kemudian pekerja yang menikahkan anaknya itu dibayar untuk 2 hari, maksudnya adalah izinnya itu ya, izin tidak berangkatnya, atau
bayaran untuk harian gitu ya. Terus mengkhitankan anaknya dibayar untuk 2 hari, membaptiskan anaknya dibayar 2 hari, istri melahirkan atau keguguran kandungan dibayar 2 hari. Suami istri, orang tua, mertua atau anak atau menantu meninggal dunia yang di ketentuan tadi dibayar 2 hari, dan atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia dibayar 1 hari. Tuh, nah kita masuk ke upah lembur. Jadi yang dimaksud upah lembur itu adalah upah yang diberikan apabila kita melakukan pekerjaan lembur. Apa itu pekerjaan lembur? Pekerjaan lembur adalah pekerjaan yang dilakukan pada waktu lembur. Apa itu waktu lembur? Ya, ini agak rumit ya. Kenapa harus gitu sih Pak? Apa muter-muter ya? Karena hukum seperti itu, per definisi ya. Nah, jadi waktu kerja lembur itu adalah waktu kerja yang melebihi ya waktu kerja yang telah ditentukan. Jadi waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang dilakukan melebihi waktu kerja yang telah ditentukan. Ada 3 macam ya waktu kerja lembur yang ditetapkan, yaitu waktu kerja harian ya, yaitu 7 jam sehari atau 40 jam seminggu, yang pada hari kerja 6 hari kerja itu bisa lebih dari 7 jam maka bisa dinamai sebagai kerja lembur. Kemudian yang 8 jam per hari itu yang 5 hari kerja atau 40 jam seminggu. Jadi itu yang melebihi waktu ini namanya upah waktu lembur. Jadi misalnya kalian sehari kerjaan kalian masuknya Senin sampai Sabtu misalnya, terus kerjanya kalau 8 jam itu berarti yang 1 jam itu adalah upah lembur. Terus kemudian upah lembur ini ya ada batasnya juga, yaitu 3 jam per hari atau 14 jam per minggu. Jadi melebihi boleh, tapi ada batas waktunya, yaitu 3 jam per minggu, 3 jam per hari maksud saya, atau 14 jam per minggu. Dan ini tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Pak, emang boleh ya Pak, buruh itu masuk pada waktu mereka itu istirahat? Boleh, tapi itu dinamai lembur ya. Dan nanti penentuan upahnya itu nanti beda dengan yang lembur biasa gitu ya. Jadi pada dasarnya lembur itu tidak mesti masuk malam atau kerja sampai malam, itu nggak mesti. Jadi yang namanya lembur itu adalah kerja yang dilakukan di luar waktu kerja yang telah disepakati, atau kemudian kalian bekerja pada waktu kalian seharusnya istirahat, itu namanya lembur. Jadi nggak harus malam. Misalnya kalian minggu harusnya kalian adalah istirahat, tapi kalian bekerja, itu namanya lembur gitu. Dan itu perhitungannya nanti ada sendiri gitu. Tidak seperti kita kerja harian gitu. Ya, harian kan juga ada waktu istirahatnya kan. Kalian seharusnya istirahat tapi disuruh lembur. Nah, itu nggak boleh. Nanti ada perhitungannya sendiri untuk harian. Nah, tapi ada beberapa jenis pekerjaan ya yang tidak memungkinkan diberikan upah lembur, yaitu sektor usaha tertentu yang terdiri dari bidang energi dan sumber daya mineral, kemudian pertambangan umum, dan sektor perikanan. Nah, misalnya tentang sektor perikanan itu kerja di laut ya, waktu kerjanya nggak tentu, bisa 10 jam per hari ya, dan lebih itu susah ngitung waktu lemburnya ya. Jadi nggak bisa gitu ya, karena di tengah laut untuk efisiensi kapal kalau kemudian hanya kerjanya 8 jam per hari ya nggak efektif, pengusaha bisa rugi gitu. Makanya upahnya adalah upah lembur ya, nggak ada upah lembur untuk sektor usaha tertentu. Dan kemudian untuk pekerjaan tertentu itu apa saja? Yaitu mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja. Misalnya dia bekerja sebagai direktur. Nah, direktur itu kan tanggung jawabnya pemikir dia, perencana, pelaksana, dan pengendali. Intinya pengkonsep lah, memberikan konsep jalan majunya perusahaan. Itu kan waktu kerjanya nggak bisa dibatasi. Mungkin yang bawahnya bisa bilang, enak ya bapak itu kerjanya masuk jam seenaknya, tapi seenaknya dia tanggung jawabnya beda, job desk kerjanya dia beda dengan bawahan gitu.
Justifikasi kerjanya dia lebih kemikir daripada sebagai pelaksana. Ya, sebagai pengusaha dia harus menentukan inilah perusahaan bulan ini targetnya adalah segini, caranya seperti apa, ya dia harus memberikan definisi, kamu harus kerja gini, kamu harusnya kerja gini gitu. Tapi dia harus bertanggung jawab terhadap siapa, misalnya dia dalam bentuk PT terhadap para pemegang saham atau terhadap para investor. Kamu sudah saya kasih duit banyak kok masih gini gitu kan. Nah itu nggak mungkin diberikan lembur ya, karena jatah kerjaannya dia lebih banyak dan lebih rumit, dan tentu saja upahnya lebih besar daripada yang cuman pelaksana saja. Nah, ini ada dasar penentuan upah lembur ya. Penentuan upah lembur itu berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan seper 173 upah sebulan. Nah, 173 itu dari mana? Dari jam yang rata-rata para buruh kerjakan untuk menjalankan produktivitas dalam sebulan. Jadi rata-rata buruh kalau kerja sebulan itu ada 173. Kok per jam sih Pak? Ya karena penentuan upahnya per jam buruh. Nanti karena dibatasinya adalah per jam. Misalnya harian itu 3 jam. Nah, itu kan upahnya paling gampang, itu kan upahnya per jam. Ini dasar penentuan upahnya gitu. Nah, tetapi dasar penentuan upah itu juga harus berdasarkan komponen upahnya. Makanya kenapa kemudian dari awal agak ribet sih Pak, upah itu ada upah tanpa tunjangan, ada upah pokok sama tunjangan tetap, dan upah pokok terus ada tambahan-tambahannya lagi. Kok mumet men to upah to, oh ya mumet ngono, garingei wong spiro ngono ki kok dadak yang susah-susah. Nah ini nah ini ketentuannya memang seperti itu. Jadi ya itu pentingnya sekolah. Jadi harus dibedakan ya, nanti komponen upahnya ada upah tanpa tunjangan, ada upah pokok sama tunjangan tetap, dan upah pokok, tunjangan tetap plus tunjangan tidak tetap. Nah nanti harus dilihat dulu komponennya seperti apa. Kalau kemudian ya upahnya itu hanya upah tanpa tunjangan saja ya, maka yang akan dibagi 173 adalah seluruhan yang dia terima. Misalnya dia nerima 10 juta ya, nanti dibagi 173, di tulisannya itu cuma upah saja. Nah terus kalau kemudian dia terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, ya seluruhannya itu dihitung bagi 100%. Nah terus gimana Pak kalau terjadi upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap? Terus upah pokoknya itu dan tunjangan tetapnya itu dihitung nggak sampai 75%. Ya. Maka yang dihitung tetap 75% upah gitu. Terus ini simulasi penentuan upahnya, ini bukan 175 ya, tapi 173 ya. Ini salah ya. Ini apa, menerima upah tanpa tunjangan setiap bulan 3.750. Nah, misalnya nanti upah lembur per jamnya adalah dibagi 173, yaitu 21.676. Terus menerima upah pokok sama tunjangan tetap setiap bulannya ini sama ya, 3.750. Upah pokoknya 75%, tunjangan pokok ini segini. Ya, nanti ini dihitungnya tetap 100% upah. Terus misalnya A menerima upah ya, upah pokok, tunjangan tetap, terus tunjangan tidak tetap, itu 4 juta. Soalnya 4 juta. Terus upah pokoknya 2 juta. Tunjangan pokoknya 500.000 misalnya. Terus tunjangan pokok tidak tetapnya 1.500.000. Nah, loh Pak, kan upah pokok tadi katanya nggak boleh di bawah 50, di bawah 75%, kok ini 50% sih boleh. Nah ini karena ada tunjangan pokok tidak tetap. Tunjangan pokok tidak tetap itu tidak diberikan ya, harus bersamaan dengan upah pokok, jadi bisa diberikan kapan saja ya, tergantung akumulasi dan tergantung perjanjian ya, jadi bisa diberikan tidak bareng. Nah ini kan diberikannya kan, kalau tunjangan pokok, upah pokok dan tunjangan pokok itu kan diberikannya kan rutin gitu ya. Kalau tidak kan tidak rutin. Nah, misalnya ini dibayarnya 3 bulan sekali, terus upah pokok dan tunjangan pokoknya diberikan sebulan sekali. Kalau kemudian hanya pas pada 3 bulan itu, hanya pada bulan itu diberikan, kan prosentasenya akan berubah. Ya kan? Misalnya ini upah pokok dan tunjangan pokok, kalau dihitung itu kan 2.500.000 ya kan. Kalau tanpa tunjangan pokok tidak tetapnya kan 2.500.000.
Nah ini 2 juta kan sudah lebih dari 75% kalau dihitung. Tapi karena kemasukan tunjangan pokok tidak tetap sebesar 1.500.000, maka upah 2 juta ini terhadap angka 4 juta yang merupakan penjumlahan terhadap tunjangan pokok tidak tetap itu hanya menjadi 50% saja. Dan tunjangan pokok dihitung juga hanya 12,5%, nggak sampai 75%. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, ya upah lemburnya adalah tetap dikali 75%, 4 juta yaitu 17.341. Tetap hitungannya adalah seperti itu. Nah, ini tata cara penghitungan upah lembur. Nanti dibedakan juga. Nah, ini kenapa kemudian agak rumitnya di sini adalah karena penghitungan upah lembur itu nanti berbeda antara satu dengan yang lain, antara yang kerja harian dengan kerja bulanan. Ya. Kalau yang kerja harian ya itu nanti di perkaliannya nanti beda dengan yang hari istirahat atau hari libur. Istilahnya beda lembur pada hari kerja dan lembur pada hari istirahat ya. Istirahat itu hari kalian libur gitu. Nah, itu nanti hitungannya beda. Nah, yang hari kerja itu 1 jam pertama ya kan hanya 3 jam saja maksimal. Itu dihitung 1,5 dikali upahnya mana? Upahnya tadi ya. Jadi ini harus menentukan dulu upah per jamnya kalian lembur itu berapa, itu harus dihitung. Nah, hitungnya itu nanti ini pada hari kerja itu kan maksimal 3 jam saja. Nah, 1 jam pertama itu 1,5, terus jam berikutnya harus 2 kali upah ya. Nah, harus 2 kali upah. Misalnya tentukan 1 jam kalian kerjanya per jamnya adalah 10.000, maka 1 jam pertama ya lemburnya adalah 1,5 kali 10.000 berarti 15.000. Nanti jam berikutnya sudah 20.000 per jam ya, 2 kali upah. Jadi bisa hari pertama misalnya kalian lembur cuma 2 jam, upah per jam kalian adalah 10.000, adalah dapat terima 35.000. Nah, yang hari istirahat atau hari libur itu gimana? Cukup rumit karena hitungannya cukup banyak. Nah, upah lembur hari libur itu dibedakan yang 6 hari kerja sama 5 hari kerja. Yang 6 hari kerja juga dibedakan lagi, yang kerja pada hari libur dan hari kerja terpendek. Kalau hari libur kalian tahu ya, misalnya 6 hari kerja, kerja Senin sampai Sabtu paham, dan hari liburnya pasti hari Minggu. Misalnya disuruh kerja pada hari Minggu ya. Ini misalnya nah, hari kerja terpendek itu hari apa maksudnya? Hari kerja terpendek itu adalah ya, saya ilustrasikan saja biar gampang. Hari kerja terpendek itu misalnya kan 6 hari, yang terjadi pada 6 hari kerja. Pada 6 hari kerja itu kan kerjanya misalnya Senin sampai Sabtu. Nah, angka maksimal atau jam maksimal orang bekerja seminggu adalah 40 jam. Dengan seharinya maksimal adalah 7 jam. Kalau kemudian sehari 7 jam pada 6 hari kerja, kalau dijumlah seluruhnya adalah 42 jam. Tentu itu melanggar ketentuan undang-undang. Maka dengan demikian ya, biasanya ya yang hanya 7 jam itu hari ke-1 sampai hari ke-5. Yaitu hari Jumat biasanya sampai 7 jam. Maka nanti angka penghitungannya adalah di total 35 jam. Berarti kan kurang 5 jam lagi. Nah, kurang 5 jam lagi biasanya dimasukkan ke hari Sabtu. Jadi Sabtu biasanya pendek 5 jam saja. Nah, itu namanya hari kerja terpendek. Hari Sabtu itu hari yang paling pendek di antara hari kerja yang lain ya. Ya, namanya hari kerja terpendek. Nanti hitungannya beda lagi. Jadi misalnya kalian kerja di hari Sabtu ya, di atas jam yang telah ditetapkan maksimal oleh aturan perundang-undangan di atas 5 jam ya, setelah Senin sampai Jumatnya lebih dari 7 jam, sudah 7 jam, maka itu sudah dikatakan lembur. Nah, bagaimana yang hari libur? Yang hari libur berarti 7 jam pertama ya, itu 2 kali upahnya 2 kali. Terus yang jam selanjutnya yaitu jam ke-8 yaitu 3 kali upah. Kemudian jam ke-9 dan jam ke-10 upahnya adalah 4 kali upah. Kemudian untuk hari kerja terpendek 5 jam pertama yaitu 2 kali upah, terus jam ke-6 itu 3 kali upah.
Terus jam ke-7 dan ke-8 itu 4 kali upah. Loh Pak kok jam sampai jam apa? Jam ke-7 sampai 8 aja sih, Pak. Nah, ini karena ini sudah 5 jam. Terus ini 5 jam kan 10, ya kan? Nah, 10 tambah 3 13 jam itu maksimal ya 13 jam ya, hanya maksimal sampai ke situ ya. Terus yang 5 hari kerja 8 jam pertama ini untuk masuk hari hari liburnya ya, hari liburnya ya. 8 jam pertama 2 kali upah, jam ke-9 itu 3 kali upah, dan jam ke-10 jam 11 4 kali upah. Nah, ini simulasinya saja ya, saya kasihkan simulasinya. Jadi misalnya A, upah per bulannya 10 juta. Terus upah lembur per jamnya adalah 57.800. Terus berapa upah lembur yang diterima A ya? Jika kemudian A itu bekerja lembur selama 3 jam. Nah, jam pertama dia kan 1,5 ya, 57.803. Jadinya ini. Jam kedua ya harus 2 kali dari upah. Jadinya segini. Jam ketiga 2 kali upah. Ya, dapatnya segini. Jadi total dia dapatnya segini. Upah lembur harian. Terus kalau yang mingguan gimana Pak? Mingguan seperti ini ya. Jadi misalnya B ya, terus dapat 10 juta sama ya. Ini B maksudnya ya, bukan A. Ya copy saja itu 57.800 ya. Ini jam pertama sampai jam ke-7 ya. Kan 2 kali itu 57.800. Hasilnya gini loh. Kok banyak Pak? 800.000 sampai 800.000 karena jam pertama sampai jam ke-7. Satu jamnya dihitung 57.803 dikali 2, makanya nampak banyak. Terus jam ke-8 sudah 3 kali dari ini, hasilnya adalah ini. Terus jam 9 dan ke-10 hasilnya ini ya, 924 itu dikali 4 ya. Jadi jam ke-9 jam ke-10 ya. Jadi ini sudah 2 kali dari ini, sudah dikali 4, hasilnya adalah ini. Ini kerja pada hari libur yang 6 hari kerja. 1.907.499. Ini yang 6 hari kerja, hari terpendek ya. Ini jam 1 sampai jam ke-5 ya. 2 kali. Hasilnya adalah ini ya. Jam pertama sampai jam ke-5 ya. Lalu 1 jamnya 57.803 dikali 2. Hasilnya adalah ini. Terus jam ke-6 3 kali ini dan jadi ini ya. Terus jam ke-7 dan jam ke-8 dikali 4. Jadi 57.803 dikali 4. Ya, kemudian itu untuk jam ke-7 dan untuk hasil ke-8 hasilnya sama, terus tambah ini total 1.676.287. Terus ini yang 5 hari kerja ya. Yang 5 hari kerja B upahnya sama ya, kronologinya sama, setiap bulan 10 juta. Upah lembur per jamnya ini 57.800. Sama kok, sama, perhitungannya sama. Terus jam kerjanya ya, upah lembur dari jam pertama sampai jam ke-8 itu dikali 2 ya. Jadi 1 jamnya itu 57.000 dikali 2 ya. Nanti di total sampai jam ke-8 hasilnya adalah 924.848. Terus jam ke-9 3 kali ini ya, 173.409. Terus jam ke-10 ini 57.803 dikali 4 ya. Ini 231.212. Di total seluruhnya maka upah lembur pada hari itu adalah 1.329.469. Nah kok besar banget ya Pak ya? Ya besar karena upah bulanannya besar. Kok seneng ya Pak lembur ya Pak, kerjanya kok 1 juta gitu ya, karena dia upah bulanannya besar. Nah, upah bulanannya besar ya. Sebagai bilangan pembagi dia besar, maka nanti yang dibagi juga besar gitu. Upah lemburnya adalah 57.000. Nanti mengikuti itu. Semakin besar upah bulanan, maka yang akan menentukan upah per jamnya akan semakin besar. Nah, ini tentang Dewan Pengupahan ya. Jadi Dewan Pengupahan adalah lembaga yang memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan ya, yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan Pengupahan itu nanti ada 3, ada nasional, sebutannya Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi atau Depeprov,
dan Dewan Pengupahan Kota atau DPKP atau DPKOT ya. Keanggotanya itu terdiri dari pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat kerja atau serikat buruh. Ini rasio ya, rasionya 2 ya. Ini rasionya 1, ini rasionya 1, atau perguruan tinggi dan sesuai kebutuhan atau pakar kebutuhan. Dan ini pakar ini sesuai kebutuhan. Misalnya keanggotanya berjumlah 10 orang, maka dari pemerintah 2/10. Itu berapa? 5 ya. Organisasi pengusaha berarti ya 1 ya. 2/10, 2 ya, ya tergantung itu ya, tergantung apa, tergantung jumlahnya ya, tergantung jumlahnya, berarti ini rasionya gitu. Terus Dewan Pengupahan itu ketua dari pemerintah, terus sekretaris pemerintah, kemudian wakil ketuanya dari serikat buruh, dan wakil ketua satunya harus dari asosiasi pengusaha. Jadi biar imbang gitu ya, saling bisa menguatkan, dan sekretarisnya dari pemerintah, sedangkan anggotanya sisanya ya, bisa dari ahli, dari ahli perguruan tinggi gitu. Oke, itu untuk materi kelima ya tentang pengupahan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum